Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya kita masuk ke modul 4, langkah ke-6, poin keempat, tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Namun, sebelum kita masuk ke poin 4, bapak-bapak, ibu-ibu tasih iling boten, tasih ingat tentang cerita anak yang tidak mau sekolah? Masih atau lupa? Masih atau lupa? Niku lho Bu, cerita tentang Nina yang menangis di depan rumah. Lali nggih? Nina menangis di depan rumah ketika pagi hari saat mau berangkat sekolah. Nina gadah ibu namine Ibu Endah, gadah tonggo namine Ibu Ati. Nina nangis isu-isu wayah sekolah, terus diereh-ereh kali Ibu Ati. Tetapi ketika Ibu Ati mau ngereh-ngereh ini apa bahasa Indonesianya nggih? Menenangkan Nina, Ibu Endah keluar. Ibu Endah niku sinten? Ibu Nina. Terus memperlihatkan wajah tidak sukanya ke Ibu Ati dan bilang ke Bu Ati dengan cetus, "Bu, urus saja urusanmu, urusan anakmu sendiri, jangan urusan anak orang lain." Ibu Ati namun ngelus dodo. Dan poin keempat ini, pripun tanggapan ibu-ibu, bapak-bapak tentang kisah Nina tersebut? Melihat seorang anak yang menangis di rarah tonggoni ibu mboten trimo. Pripun tanggepane? Monggo Bu. Namun sebelum menanggapi, ditulis riyen nggih teng kertas. Nggih, ditulis riyen teng kertas. Monggo ditulis teng buku. Nggih. Dan tanggapan tersebut ditulis teng kertas, nggih. Sampun? Bu Muslihatin, kalau tangleti nggih, pripun tanggapan jenengan mengenai kisah Ibu Ati, Ibu Endah dan Nina yang menangis tadi? Pripun cara jenengan? Ibu Ati. Nggih, niku kan enten anak kecil menangis di depan rumah, Pak. Nggih. Nangis suwi, kok ibuke mboten medal, ngoten apa? Terus tanggane enten sing roh, direh-reh dineng-nang nggih, Pak. Nek menurut kula nggih pun terus, Pak. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, nggih nek roh bocah nangis kan terenyuh nggih, Pak. Direh-reh wong rumangsane ibune mboten teng dalem, wong ibune mboten medal, ngoten lho, Pak. Nggih. Seharusnya nek tapi ternyata ibunya di rumah tadi, Pak. Terus muring-muring apa? Nek menurut saya sebagai ibunya, kok melihat orang lain membantu anaknya karena anaknya tadi sedang menangis, seharusnya terima kasih, Pak, mboten marah. Niku tadi kan marah, Pak. Nggih. Jadi Nina dijak mlebu teng jero terus dimarahi lagi. Nggih, Pak. Niku berarti tidak kekerasan malah, Pak. Kekerasan nggih. Ngeten Bu, berarti ketika ada tetangga kita yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, baik itu anak kandung maupun anak orang lain, kita harusnya mengingatkan sesuai kemampuan kita. Nggih, jenengan ampun peksa atau mboten berbuat apa-apa mboten. Kita ingatkan, kita bantu dan lain sebagainya sesuai kemampuan kita dan sesuai kapasitas kita. Ngoten nggih? Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat, kita saksikan mengenai
kisah Aska dan Jenny nggih. Jelas boten bapak-bapak ibu-ibu? Nggih. Kali dibuka nggih, buku pintar halaman 25. Nggih. Niki Aska, anak niki Jenny nggih. Pripun bapak-bapak ibu-ibu wonten sing badhe menanggapi tentang kisah tadi? Monggo. Pripun? Nek kisah Aksa niku tadi itu Pak, kekerasan seksual terhadap anak. Jadi ketika ya hati-hati ketika anak mau didekati orang lain dan mau memegang hal-hal yang tidak boleh, yang tadi Pak itu seharusnya minta tolong, teriak, dan tidak boleh menghindari pokoknya Pak. Terus ngeten Bu, kisah Aska Jenny itu hampir sama, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Kita harus bisa mengedukasi ke anak kita mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak ketika bersama orang yang lebih dewasa dan ketika kenal orang yang baru dan lain sebagainya. Maka hati-hati ketika orang dewasa, orang baru atau orang lain, baik itu saudara kita, tetangga kita maupun orang jauh, ketika memegang hal-hal sensitif pada tubuh anak, itu harus berani melawan, harus berani berteriak dan memberitahu, melapor ke orang tua. Ngoten nggih? Dados kita harus bisa mengedukasi anak kita tentang kekerasan seksual. Dan kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu cara pencegahan kekerasan di keluarga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain sebagainya nggih. Niki memahami tumbuh kembang anak menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Jadi anak boten ampun diseneni tapi dijak diskusi. Ketika anak berbuat salah bukannya terus diamuk boten, tapi diberi kesempatan anak untuk dapat menjelaskan kenapa dia berbuat salah. Membantu kesulitan anak, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, memberi pujian, tidak memberi julukan negatif pada anak. Jadi nyeloki anak nggih nama-nama yang baik karena nama adalah doa dan lain sebagainya. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami, istri. Jadi mengasuh tidak hanya kewajiban ibu, tapi kewajiban bapak juga, dan mempunyai porsi masing-masing. Ngoten nggih? Ngoten kemawon untuk pertemuan hari ini, dan selanjutnya kita dapat bertemu lagi.